Saya boleh cerita dikit apa enggak? Ada karangan maulid namanya Maulid Dibai. Namanya maulid apa? Dibai. Ada maulid banyak macamnya yang biasa dibaca di Lombok namanya Barzanji. Ada juga Simtud Duror. Ada maulid namanya Maulid Diaulami. Ada maulid namanya Dibai. Ada nama maulid Syaraful Anam. Banyak. Kitab maulid sejarah kisah Rasul dari awal lahir sampai akhir. Nah, di dalam kitab maulid namanya Maulid Kitab Ad-Dibai, seorang ulama bernama Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, pengarang kitab beliau dari Yaman, pernah buat majlis yang begitu besar, ramai jamaah, penuh jamaah yang hadir. Apa kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai? Beliau mengatakan, hei jamaahku, siapa yang mau ikut naik haji sama saya? Semua jamaahnya angkat tangan, saya ikut. Semua jamaahnya ikut. Karena kenapa? Dari Yaman menuju Mekah, dari Yaman menuju Madinah, perjalanan cuma 2 minggu. Zaman dulu belum ada pesawat. Kalau pakai pesawat sekarang kita ke Yaman menuju Mekah paling 2 jam. Naik bis sehari ke 2 hari. Dekat sekali. Kalau dulu perjalanan naik kuda, naik onta 2 minggu 14 hari. Dia mengatakan rombongan saya mau ikut. Oh iya udah, turunkan tangannya katanya. Begitu turun tangannya, dari belakang ada anak kecil ngangkat tangan. Syekh, saya mau ikut. Dipanggilnya anak, umurnya di bawah 9 tahun. Dilihat nih anak dari atas sampai bawah. Ada apa mau ikut? Saya mau ikut, mau ziarah Nabi, mau ziarah kubur Rasul, sekalian naik haji. Apa kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai? Beliau mengatakan tahun depan aja ikut. Enggak mau ikut tahun sekarang aja. Karena tiap hari engkau menjelaskan kisahnya Rasul, tiap malam saya mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Allah, ini anak kecil. Tolong izinkan saya ikut. Apa kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai? Mengatakan tahun depan dah ikut. Jangan tahun sekarang. Syekh nangis di anak, saya mau ikut. Jangan. Takut ganggu jamaah yang lain karena masih kecil. Apa yang terjadi? Ditolak sama Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Jalan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampailah ke kota Madinah. Sebelum naik haji, ziarah kubur Rasul. Apa yang terjadi? Jamaahnya ikut semua, sekitar ribuan yang ikut. Kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai begitu salam ke kubur Rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah. Dia ucapkan salam buat Rasul. Rasul itu jasadnya masih ada. Betul apa tidak? Ruhnya masih ada apa tidak? Masih, cuma pindah alam saja. Diberikan salam. Begitu diberikan salam, buka mata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, apa yang terjadi? Anak kecil itu di depan beliau. Insya Allah, kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, kok bisa nih anak kecil itu ada di sini? Ditepuk pundaknya. Anak kecil, kok bisa ada di sini? Nengok ini anak kecil tersebut. Apa kata anak kecil tersebut? Beliau mengatakan, ziarah dulu. Kita ziarah, nanti kita bicara. Subhanallah. Kaget Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Padahal anak gak ikut. Kok bisa ada di sini? Apa yang terjadi begitu selesai ziarah, masuk ke Masjid Nabawi, diputar di anak, dikelilingin, dia di tengah. Apa kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai? Mengatakan, kok bisa kau ada berada di Madinah, sedangkan kau tidak ikut rombongan kami? 2 minggu kami perjalanan, ada istirahat, ada makan, ada minum, kau tidak ada di sana. Kok bisa ikut ke sini? Lewat mana kau ikut? Dan ini kisah ditulis dalam kitab beliau, namanya kitabnya Ad-Dibai. Ya Allah. Apa kata anak ini? Wahai Syekh, memang kau larang saya ikut, tapi hati saya gak kuat pingin ikut bersama engkau mau ziarah Nabi. Tiap malam saya mimpi Nabi, kangen rindu sama Nabi. Gak kuat hati saya masuk di peti yang kau bawa, nyelinap di peti, saya tidur dalam. Apa kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai? Peti itu 2 minggu saya gak pernah buka. Dari mana engkau makan? Dari mana engkau minum? Apa kata dia? Ketika lapar ku datang,
maka aku membaca sholawat kepada Rasul. Seketika itu laparku hilang. Ketika aku lagi haus, aku baca sholawat, aku ingat putaran ban tersebut mau mendekat kepada Rasul. Aku bayangkan mukanya Rasul, selalu aku bayangkan. Tapi pada saat tersebut hausku hilang pada saat tersebut. Saking cintanya sama Nabi Muhammad SAW. Ini kisah nyata, saya ceritain. Barang siapa yang sering baca sholawat, nanti jasadnya dikumpulkan sama Nabi Muhammad SAW. Sering-sering makanya Bapak Ibu baca sholawat. Apa yang terjadi ini, anak kecil keluar ke kota Madinah, dari Masjid Nabawi. Begitu keluar, dia tanya sama Syekh Abdul Rahman Adibai, dia ambil tanah. Syekh, ini tanah depannya pernah diinjak sama Nabi apa tidak? Pernah kena kaki Nabi apa tidak? Depan pintu Masjid Nabawi. Apa kata Syekh Abdul Rahman? Iya pernah. Dia ambil, dia usap di mukanya. Begitu dia usap mukanya, lalu dia baca sholawat, meninggal seketika itu. Meninggal anak kecil. Dia baca sholawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia usap, saking cintanya sama Rasul, meninggal pada saat tersebut. Apa kata Syekh Abdurrahman Adibai? Ya Allah, ini anak kecil meninggal. Begitu dimakamkan, disolatkan, kuburannya harum sekali. Disolatkan di Masjid Nabawi sampai orang-orang di Madinah bertanya, jenazah siapa ini kok harum sekali? Ini jenazah anak kecil dari kota Yaman. Dari Yaman. Aturan zaman dulu di kota Madinah, tidak boleh orang dikuburkan di Madinah kecuali asli orang Madinah. Berarti dia dikuburkan di luar kota Madinah. Begitu dibawa ke kubur di luar kota Madinah, dikuburkan, berangkat jamaahnya manasik haji, naik haji, ngambil niat haji, berangkat sampai tawaf, wukuf, semua dia kerjain. Habis selesai kuburkan anak. Begitu selesai naik haji, apa kata jamaah pengajian yang mengatakan kepada Syekh Abdul Rahman, Syekh, sebelum kita balik ke Yaman, kita ziarah kubur tuh anak, karena kita datang barengan, pulang kalau kita pamitan dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Masuk lagi keluar kota Madinah, dari Makkah menuju ke sana. Apa yang terjadi? Begitu sampai sana apa yang terjadi? Kuburannya hilang, nggak ada. Ini kisahnya apa? Dicari, pada kuburan seminggu yang lalu masih basah. Kuburan yang di sebelah ada, kok dia nggak ada? Kemana di kuburan? Dicari ke sana kemari nggak ada. Subhanallah, di kuburan nggak ada. Jelas? Apa yang terjadi? Keliling ini jamaah nyariin di kuburan tersebut, tidak ada. Begitu jamaahnya masuk kota Madinah mau beli oleh-oleh, lari ke Syekh, ya Syekh, ya Syekh, ya Syekh, kuburannya sekarang pindah ke kota Madinah. Nggak percaya Syekh Abdul Rahman itu. Pergi berangkat ke dalam kota Madinah, lihat di pemakaman, ternyata kuburannya pindah, yang tadi di luar menuju ke dalam. Subhanallah. Inilah hati yang cinta sama Nabi Muhammad SAW. Maka pesan saya kepada bapak ibu-ibu, pulang nanti banyakin baca sholawat. Kalau orang sering-sering baca sholawat, dia nanti mimpi jumpa Nabi Muhammad SAW. Begitu sakratul maut, dijemput nyawanya sama Rasul SAW. Kira-kira mau apa tidak? Mau natap wajah Rasul apa tidak? Jangan kita kalah sama anak kecil tersebut. Tuh anak kecil umur 8 tahun, saking seringnya bersolawat, tiap malam mimpi Rasul. Diceritakan sama Syekh Abdul Rahman Adibai apa yang terjadi. Rasul dimudahin, dia sabar. Rasul dicaci maki, Rasul sabar. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar dicaci maki, Sayyidina Abu Bakar pun sabar. Tiba-tiba apa yang terjadi? Abu Bakar saking sabarnya, keras dicaci maki, dia balas cacian tersebut. Rasul pergi dari sisinya Abu Bakar. Apa yang terjadi? Abu Bakar bertanya kepada Rasul, "Lima dhahabta ya Rasulullah? Kenapa engkau pergi dari sisiku ya Rasulullah?" Apa jawabnya Rasul? "Indama yashtabika rajulun hunaka malakun yad'uhu." Ketika engkau dicaci maki sama seorang tadi, orang Yahudi, di sana aku lihat banyak malaikat mendoakan kebaikan buat engkau dan mendoakan keburukan buat orang yang mencaci maki engkau. Ya Allah, ternyata kalau kita dicaci maki, malaikat datang doakan kebaikan buat kita dan mendoakan keburukan buat orang lain. Dan ketika kita membalas saja tersebut, dan Abu Bakar membalas, apa yang terjadi?
fadhahabal malaku fadhahabtu ana. Malaikat bubar pergi, aku pun pergi dari sisi engkau. Kira-kira saya mau tanya bapak-bapak ibu, mau didoakan malaikat apa tidak? Mau apa tidak? Mau apa tidak? Nanti pulang pengajian tulis di depan rumahnya besar-besar, buat spanduk, terima dicaci maki, terima dihina. Jelas? Insya Allah malaikat datang ke rumahnya. Maksudnya apa? Kalau kita lagi dicaci maki, diemin aja nih, diemin aja. Dihina, nanti waktu yang akan menjawab. Nih, saya kasih contoh saja. Saya yakin tuan guru di depan saya, kanan kiri saya, pasti awal bulannya gak enak sebelum datang pengajian begini banyaknya orang. Pasti dihina, dicaci maki, diremehkan, dihinakan, pastinya diomongkan, difitnah begini kanan dan kiri. Tapi mereka sabar menjalankan hal tersebut. Ternyata waktu yang menjawab. Orang yang menghina dia dulunya sekarang ikut sama dia dan ta'zim sama dia, bahkan menjadi murid beliau pada saat sekarang. Betul atau tidak? Hah? Habib tahu dari mana? Memang prosesnya jalan tuh seperti itu. Rasul dihina sama-sama Sayyidina Umar, mau dibunuh. Ternyata Umar tuh jadi muridnya. Jadi kalau jadi tuan guru, jadi orang soleh, ada yang hina kita, sabar aja. Besok dia jadi murid kita nih orang. Ntar lagi jadi murid. Hinakan saya. Yang penting jangan dibalas. Kalau kita balas, jadi musuhan ntar. Diemin aja. Nanti ada waktu yang menjawab. Jelas apa tidak ini?